Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deddy Kurnianto. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi atau cara bagaimana exploratory data analysis menggunakan Google Colab. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan data COVID-19. Ini data open data worldwide dari awal COVID-19 sampai sekarang. Oke, di sini sebelumnya karena ini saya menggunakan Google Colab. Jadi Google Colab itu misal kita ingin menginputkan meload data sendiri, kita harus mengimport atau memasukkan dulu data kita ke Google Drive. Jadi setelah kita masukkan ke Google Drive, kita dapat meload data tersebut. Oke, karena saya sudah meload datanya, di sini menggunakan sintak from Google Colab, modulnya Google Colab dan diimport untuk package-nya Drive. Terus ada Drive amount, jadi nanti setelah kita run, nanti ada di sini karena saya sudah merunnya, jadi nanti misal baru nanti akan muncul sebuah link. Jadi linknya nanti akan diarahkan ke akun Google kita mana yang akan digunakan. Nah, jadinya nanti diklik mau mana dan masukkan untuk linknya. Jadi nanti Google Colab akan terkoneksi dengan Google Drive. Selanjutnya di sini saya sudah meloadnya atau sudah mengkonekkannya dengan Google Drive. Di sini ada data preparation untuk library-nya atau package-nya saya menggunakan Pandas, juga ada Matplotlib dan juga ada Seaborn dan juga ada NumPy. Oke, di sini saya akan menggunakan 4 dataset yang bernama data COVID. Data COVID ini bersifat global atau keseluruhan. Terus yang untuk selanjutnya ada confirm, date sama recover. Jadi di confirm, date sama recover ini hanya time series-nya saja berdasarkan tanggal dan region-nya. Sebelumnya karena ini ada konten Google Drive, biar lebih mudah untuk copy ini daripada kita ke Google Drive, teman-teman bisa klik di bagian sini ada titik 3. Kita klik yang gambar modul ini, terus ada Google Drive, klik ini. Terus ada Google Drive, terus My Drive, tergantung kita nyimpannya di mana. Nah, di sini karena banyak ya, saya menamakan foldernya namanya data COVID. Di data COVID ini ada banyak data CSV-nya. Nanti tinggal diklik titik 3 ini, mau milih yang menggunakan file yang mana, terus di copy paste. Nanti copy paste bentuknya seperti konten ini, sebuah kayak seperti link atau lokasinya, direktorinya itu di mana. Seperti itu. Kita coba run dulu. Oke, sudah. Maka ini sudah terload semua ya. Ini ada centang hijaunya, dan nanti file ini saya definisikan sebagai COVID masing-masing. Kita ingin melihat 5 data teratas dari data COVID-nya itu apa saja. Sambil nunggu ya, karena ini memakai internet, jadi tergantung kecepatan internet teman-teman. Di sini sudah keload, ada kolom no, observatory date, province atau state, country or region, must update, confirm, dates and recover. Ini untuk data COVID ya. Untuk data confirm sendiri, di sini karena datanya berbentuk time series ya, jadi hanya ada province, state, region, late, long sama ini untuk dates-nya sampai ke tanggal bulan 5 tanggal 29 2021. Begitupun dengan date hampir sama, bentuknya hanya saja untuk datanya berbeda karena dates, recover sama confirm. Oke, selanjutnya ada handling datanya, karena tadi pada data COVID di sini ada no number. Kita hanya menghilangkannya karena di sini sudah terdefinisikan mulai dari 0 batasannya. Terus kita mengatur untuk last update-nya. Di sini menggunakan kolom the drop
untuk menghilangkan kolomnya. Kita run. Nah, di sini sudah hilang untuk kolom no sama last update. Dan jangan lupa di implement true. Implement true itu berguna untuk kita menggunakan data yang sudah diganti. Misal kita tidak menggunakan implement true, maka nanti data selanjutnya maka masih ada kolom nomornya atau last update. Oke, begitupun di kolom recover, confirm sama dates itu kita harus menghilangkan confirm state, let sama long. Saya menghilangkan untuk kolom tersebut. Untuk sintaknya hampir sama, memakai drop, dan ini sudah berhasil. Dan selanjutnya kita ingin melihat bentuknya, bentuk strukturnya, shape-nya itu berapa. Untuk COVID sendiri di sini ada sekitar 300.000 dengan 6 kolom, 300.000 row. Dan untuk confirm date sama recover ini ada masing-masing sama, ada 276 row sama 495 kolom. Oke, di sini selanjutnya saya karena ini mungkin nanti terlalu panjang confirm our state, maka saya memilihnya salah satu state, dan begitupun dengan region sama country sama region itu saya menggantinya. Begitupun saya menamai nanti di bagian akhir, di sintak paling akhir nanti saya ingin menggunakan data terakhir dari confirm date sama recover untuk memvisualisasikan datanya. Oke, kita coba run. Oke, di sini sudah berhasil ya. Ini saya ingin menampilkan salah satunya yaitu recover date, recover underscore date nya dan melihat data paling awal nomor 1. Oke, sudah. Ini oke, belum terganti karena ini memang kita ganti terlebih dahulu. Nah, ini sudah terganti last cache. Oke, selanjutnya saya ingin melihat statistika deskriptif dari masing-masing datanya. Saya menggunakan .describe, jadi nanti muncul ada count, min, standar deviasi min, 25%, 50 sama 75%. Ini untuk data COVID yang pertama, terus ini ada data confirm, terus ada data date sama data recover. Bentuknya seperti ini untuk statistika deskriptifnya. Oke, selanjutnya saya ingin menambahkan kolom namanya di total case di dataset COVID. Jadi nanti ada kolom baru namanya total case, di mana total case itu penjumlahan dari confirm, date sama recover. Oke, sudah berhasil. Kita coba untuk melihatnya. Di sini saya menggunakan tail ini untuk melihat 5 data paling bawah, tail artinya bagian ekor atau paling bawah. Sini sudah terbentuk kolom baru namanya total case, sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya ingin melihat kolom jumlah kolom dari regionnya. Ini isinya apa saja. Di sini ada Rusia sekitar 30.000, lumayan banyak. Dan paling kecil ada di ST Shop Martin dengan jumlahnya hanya 1. Ini kita bisa menggantinya misal region, atau mungkin kita coba ganti state. Kita melihat state-nya. Nah, ini ada unknown, jadi negara ini banyak sekali, ada sekitar 4.000. Kita bisa menggantinya, bisa region, bisa state, mungkin bisa yang berbentuk integer atau float, bisa kita lihat. Terus selanjutnya kita ingin mensort atau mengurutkan data tersebut, data confirm, date sama recover dari yang paling besar ke kecil. Ini sort by last decade yang paling belakang tadi. Terus nanti datanya berupa berisi region sama last decade. Saya coba untuk recover. Oke, di sini sudah muncul bahwa
Region dengan ini recover terbanyak itu ada di India, sekitar 25 juta. Bahwa di India sudah ada 25 juta yang sudah sembuh dari COVID. Ini saya mengambil 10 data teratas ini, jadi paling tinggi itu recovernya di negara mana. Kita coba lihat paling bawah itu mana, menggunakan ini di Sweden, Belgium, Kiribati belum ada recover. Oke, mungkin bisa ganti juga tel maupun head untuk melihat datanya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memvisualisasikan datanya dari confirm sama recover tadi menggunakan barcode, jadi lebih interaktif. Di sini saya ingin melihat top 10 dengan confirm case, kasus baru, terus kematian baru, kasus kematian sama kasus recover penyembuhan yang paling tinggi itu top 10 mana saja. Di sini saya menggunakan NSplot. Sebelumnya sudah saya import dulu paketnya. Jadi misal belum diimport maka nanti akan error. Ini menggunakan scale 1,5 fontnya, PLT figurnya ini ukurannya fix size-nya ini 15x7 X sama Y-nya. Terus di sini saya mendefinisikan bar plot. Jadi nanti bentuknya bar plot gitu. Terus X-nya ini saya menggunakan last case, terus Y-nya bagian kirinya nantinya region dari data confirm baru yang tadi saya sudah definisikan. Saya mengambil 10 data awalnya dengan orientasinya head itu dibalik ya, jadi nanti di samping gitu untuk datanya. Untuk paletnya ini warnanya saya menggunakan CH 0,25, jadi nanti warnanya akan bervariasi. Untuk titelnya saya menggunakan top, terus ini PLT untuk titel, X label untuk labelnya, bagian X sama Y labelnya. Terus yang terakhir kita menggunakan PLT show. Nah, ini datanya. Jadi di sini untuk 10 confirm terbanyak, kasus terbanyak di US, United States atau Amerika. Terus yang kedua diikuti India, ada Brasil, sampai yang 10 teratas ini Germany. Dan di sini ini 1E7 maksudnya ini di belakang 0 ada 7 angka, jadi sekitar 30 jutaan kasus baru. Ini 3,5 kemungkinan untuk kasusnya, 35 juta. Ada 7 0 di belakang koma, ada nolnya, ada jumlahnya 7. Maka ini karena terlalu besar maka disimbol dengan 1E7. Oke, selanjutnya sama, ini saya ingin melihat untuk case nya. Saya mengambil 10, saya melihat dengan paletnya rainbow. Oke, di sini masih sama, untuk kasus kematian tertinggi masih di US dengan total kemungkinan ini hampir mencapai 600.000 kasus kematian pada tanggal tersebut tadi bulan 5 tanggal 29 tahun 2021. Terus diikuti Brasil, baru India. Dan untuk top 10-nya ada Kolombia, sekitar ini mungkin sekitar 90.000 kasus kematian. Yang selanjutnya ini ada kasus recover atau penyembuhan. Oke, kita lihat ini beda dengan tadi kasus baru sama kematiannya. Yang pertama yaitu US, tapi ini di kasus penyembuhan recover ini India dengan kita lihat sekitar 25 juta kasus sudah sembuh. Dan diikuti Brasil, dan untuk top 10-nya ini ada Iran sekitar mungkin 0,25, saya kira-kira 0,25. Oke, selanjutnya untuk sebelumnya ini saya mendefinisikan confirm date. Intinya nanti saya menjumlahkan perharinya itu total row-nya itu ada berapa, karena ini nanti misal kita buat line plot di bagian X labelnya nanti berantakan, kayak ada tanggal-tanggalnya berhimpitan, jadi agak tidak enak dilihat.
Di sini saya menggunakan ilok ini untuk posisinya ini kan dari awal sampai satu sebelum tadi last state case-nya itu yang saya definisikan, terus dijumlahnya by value tulis. Ini semuanya bayaran. Oke, sudah bisa. Saya coba run. Ini sama, saya menggunakan PLT figure-nya. PLT figure ini untuk ukuran ininya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan untuk lihatnya itu seperti apa. Terus ada ini confirm-nya date, warnanya yang biru, terus yang hijau ini recover, dan yang date ini kematian. Ini karena terlalu banyak maka yang di sebelah sini Y labelnya 1E8 disederhanakan. Ini oke, Y label bukan, jadi tidak keluar. Nah, ini sudah keluar. Ini untuk line code-nya, untuk trennya seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin memvisualisasikan berbentuk geomap atau map menggunakan Choropleth. Choropleth ini di Plotly, pada package Plotly, dan ini untuk macam-macam colornya, warna yang bisa digunakan ya. Jadi nanti bisa digunakan sesuai kita, variasi kita mau lihatnya yang bagus itu tampilannya seperti apa. Oke, di sini sebelumnya import Plotly dulu. .express ASPX namanya Plotly.express untuk package-nya. Di sini ada saya, karena ini confirm maka saya menggunakan confirm. Untuk lokasinya saya berdasarkan region, terus lokasi mode-nya ini country names dengan region-nya hampir sama, region sama country sama. Terus untuk color-nya, untuk warnanya ini dilihat dari last case yang terakhir itu. Terus over name-nya hampir sama untuk region. Untuk titelnya confirm case by country untuk judulnya nanti. Dan terus over datanya ini dari ini yang akan divisualisasikan. Untuk color condition scale, warnanya orange, diambil dari various color Choropleth maps. Kita coba run, jangan lupa di figure.show. Nama. Nah, ini sudah keluar ya untuk Choropleth maps-nya. Sini sudah terlihat ada Kambodia, ini sekitar 28.000 kasus. Ini di Indonesia ada sekitar 1 juta kasus, dan paling besar di US tadi 33 juta. Di sini ada untuk last case-nya ini ada keterangannya, jika semakin gelap warnanya maka semakin tinggi atau semakin banyak untuk kasusnya sendiri. Ini untuk confirm case-nya dilihat dari negaranya. Terus yang ini untuk kasus kematiannya hampir sama, hanya saja dirubah untuk ininya, datanya yang dipakai. Oke, di sini hampir sama seperti tadi. Ini semakin tinggi maka semakin gelap maka jumlah kasus kematian semakin tinggi juga. Ini di US masih sekitar hampir 600.000, sekitar 594, dan di Indonesia ini ada 50.000 kasus kematian. Oke, selanjutnya ini ada kasus penyembuhan, recover. Oke, di sini kita bisa ngezoom ya, bisa digeser. Jika terlalu kecil, di sini paling besar di India sekitar 25 juta. Terus di Indonesia ini ada 1.600.000 yang sudah sembuh. Oke, itu untuk visualisasi datanya untuk dataset confirm, date, sama recover. Selanjutnya ini saya mengambil untuk negara Indonesia saja, dimana sebelumnya saya grup dulu by region, saya definisikan sebagai grup. Terus saya mengambil negara Indonesia, country. Terus di sini saya drop kolom state karena tadi kolom state-nya kosong, jadi saya drop saja. Nah, di sini sudah ada
Oke, ini ada observation date, ada region, confirm date, itu sama total case. Total case ini jumlahnya yang tadi sudah saya definisikan. Oke, selanjutnya saya ingin melihat kumulatif, jadi kasus kumulatif pertambahannya per hari, jadi 2, terus 4, 6, dan seterusnya menggunakan CumSum. Membuat kolom baru namanya kumulatif case. Nah, di sini sudah terlihat nambah semua untuk ininya sampai nanti paling akhir sekitar ada 400-an data. Terus saya ada 400 entry. Ini saya melihat infonya atau struktur datanya. Dan ini not null, jadi tidak ada yang kosong. Optional region confirm, ini tab-nya, tipe datanya itu seperti apa. Saya ingin melihat describe-nya. Oke, di sini saya ada confirm date, recover, total case, sama kumulatif case. Ini untuk statistika deskriptifnya yang berada di negara Indonesia, dimana total case sama kumulatif ini sama ya, karena tadi jumlah keseluruhan. Dan di sini date-nya ini rata-rata sekitar 17.000 yang kasus kematian. Terus untuk confirm-nya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 58.000 kasus atau 5 juta kasus yang kasus baru. Untuk recovery-nya sekitar 4 jutaan. Untuk statistika deskriptifnya, di sini saya ingin melihat trennya menggunakan line plot dari confirm date sama recover. Nah, ini untuk plotnya hampir sama seperti tadi yang di website itu. Untuk ini trennya naik, ekornya juga naik, date-nya masih landai. Dan ini untuk tanggal-tanggalnya karena berintitan, maka tidak terlalu jelas itu di tanggal mana. Terus di sini yang terakhir saya ingin melihat untuk kumulatifnya, kumulatif case-nya dari total keseluruhannya itu trennya seperti apa. Loading, jadi munculnya dari output itu tergantung dari internet kita, karena Google Colab itu memakai online tools. Jika tidak teman-teman bisa menggunakan yang offline itu seperti Jupyter Notebook bisa, jika tidak menggunakan ini. Dan ini untuk kumulatifnya dari tanggal 1 Januari ya. Ini salah, kalau di Indonesia saya salah penulisan. Kalau di Indonesia itu bulannya bulan Maret, dan baru muncul itu di Indonesia bulan Maret, tanggalnya tanggal 2. Jadi kita juga dalam analisis ini juga harus berhati-hati terkait besar kecilnya huruf, terus penamaan variabel itu sangat berpengaruh, karena di Python itu sangat sensitif terkait penamaan. Dan ini untuk kumulatif case-nya semakin hari semakin naik karena kumulatif sampai total di sini. Untuk totalnya bisa dilihat di bagian sini. Saya coba untuk membuatnya yang baru, melihat detail. Ini kenapa saya membuat baru, karena di sini jika saya merun lagi, karena ini membuat kolom baru, jadi nanti akan error karena sudah ada kolom baru ini. Kita coba lihat detailnya. Nah, ini untuk kasus paling akhir pada tanggal 29 Mei tahun 2021, ini sekitar
sekitar 4 juta kasus di Indonesia, hampir 5 juta kasus di Indonesia. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau memberi informasi terkait exploratory data analysis COVID-19 di dunia maupun di Indonesia. Mungkin jika ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Dan untuk datasetnya nanti saya taruh juga di deskripsi, jadi teman-teman bisa mencobanya untuk menganalisis menggunakan Python ataupun tools analisis lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.